Tabik pun, sebagai bangsa Indonesia, kita patut bangga akan kekayaan luar biasa kita bernama budaya. Ragam budaya ini terkadang saking banyaknya seringkali tuh diincar untuk diakui sebagai milik bangsa lain. Lampung sebagai salah satu bagian kekayaan yang dimiliki bangsa ini memiliki rupa-rupa budaya. Ada alat musik, tarian, pakaian adat, upacara adat, hingga rumah adat. Nah, supaya kekayaan kita ini bisa kita jaga, mari kita kenali terlebih dahulu. Rumah adat Lampung memiliki ciri khas, yaitu berbentuk panggung dan terbuat dari bahan kayu. Ada alasan kenapa dibangun dalam bentuk panggung. Pada zaman dahulu, di Lampung masih banyak hewan buas berkeliaran. Ada gajah dan harimau. Rumah dalam bentuk bangunan panggung melindungi penghuninya dari incaran hewan-hewan buas tersebut. Selain itu, rumah panggung juga cukup aman untuk menghindari banjir, karena kebanyakan rumah di daerah Lampung berlokasi mengikuti aliran sungai dengan pola yang rapat. Jadi, tidak heran jika musim hujan, air bisa saja naik dan warga tidak akan kebanjiran karena posisi rumah yang tinggi. Rumah adat Lampung disebut Nuo Sesat. Nuo berarti rumah dan sesat berarti adat, sehingga bila digabungkan, Nuo Sesat berarti rumah adat. Pada awalnya, pendirian Nuo Sesat memiliki fungsi sebagai balai pertemuan. Para penyimbang atau pemimpin adat berkumpul dan bermufakat untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pada bagian sisi depan rumah tradisional ini, terdapat ornamen bermotif perahu. Ciri khas lain adalah adanya hiasan payung-payung besar berwarna putih, kuning, dan merah pada bagian atapnya. Payung-payung tersebut merupakan lambang dari tingkat tetuha komunitas bagi masyarakat tradisional Lampung. Bagian yang pertama, Ijan. Ijan adalah anak tangga menuju serambi depan. Yang kedua, tepas atau pengindangan luah, yaitu serambi tempat menerima tamu, tempat berkumpul keluarga dan bersantai, terkadang juga untuk menerima kunjungan anak cucu. Yang ketiga, lapangan agung atau tepas agung, merupakan ruang yang ada di tengah rumah atau disebut juga ruang dalam. Gunanya untuk rapat para pemangku adat. Selain itu, ruang ini juga untuk tempat para ibu mengobrol atau disebut lapangan bebalahan bebay dan ruang makan bersama keluarga dekat. Biasanya, atap ruangan ini lebih tinggi dari ruang tepas. Yang keempat, kebik temen, yaitu ruang kamar anak laki-laki paling tua. Disusul dengan kebik tengah, yaitu kamar anak perempuan. Kamar berikutnya disebut kebik cange, yaitu kamar anak laki-laki nomor 2. Ketiga kamar ini dipisahkan tirai berwarna putih, merah, dan pelangi. Ruang kelima disebut gahang. Ruang ini adalah ruang untuk mencuci. Sementara dapur adalah ruang untuk masak. Di samping ruang tepas ada ruangan lembut pates. Gunanya untuk kamar keluarga yang sakit, yang sudah tua, dan juga digunakan untuk memandikan mayat jika ada keluarga yang meninggal. Jika tidak digunakan, biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan perkakas rumah. Ruangan yang terakhir disebut ruang ganjang besi. Ruang ini adalah tempat keluarga dekat menginap. Nah, sejak dulu masyarakat Lampung sudah memikirkan pentingnya fungsi rumah bukan hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai tempat berkumpul baik dengan saudara maupun dengan anggota masyarakat. Nah, dambong hadu belajar, tetap iba hati, hik bagiku ilmu, saya hadu kuti dapo. Sampai butunggal luot.